Para jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sedanten bangkit berkumpul dalam rangka menunaikan kewajiban kita sedanten, yakni kita thalabul ilmi kangge ibadah maring Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah, iki mungkin Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 Rajab Kemis, Jumat 28, Sabtu 29. Berarti siki tanggal 29 Rajab. Jadi setiap 27 Rajab adalah kejadian sing selalu diperingati di setiap daerah umumnya se-Indonesia, khususnya Banten. Setiap daerah diperingati sing arane Isra wal Mi'raj waktu tanggal 27 Rajab. Jadi pas tanggal 27 Rajab tersebut adalah kejadian sing sangat luar biasa, sangat beda saking kebiasaan adat kebiasaan manusia, yaitu perjalanan Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi sing sangat singkat. Perjalanannya sing mulai Mekah sampai Palestina, sing Palestina menembus langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai lewat langit ketujuh ning Sidratul Mustawa, yaitu ning Mustawan, yaitu hanya sebatas hitungan menit. Sing secara logika or kaharti, tapi secara keimanan kaharti. Sedangkan Mekah antara Palestina ditempuh kelawan perjalanan onta 12 malam 12 hari. Sing Palestina ning langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, mungkin ning ribuan kecepatan cahaya. Sing sangat jarak jauh lamun ditempuh secara adat kebiasaan. Nah, tapi dengan secara keimanan, apapun yang terjadi apabila dengan kudrat iradati Allah, dengan izinnya Allah, dengan kunnya Allah terjadi. Apapun yang terjadi apabila Allah berkehendak terjadi. Ikulah diukur dengan keimanan. Jadi Isra wal Mi'raj iku posisinya waktu kejadian Kanjeng Nabi dilimuti atau diselimuti dengan kesedihan. Karena waktu itu istri pertama, istri yang tercinta adalah Sayyidatina Khadijah meninggal dunia, meninggalkan Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua paman sing sangat melindungi, yaitu siapa? Abi Thalib. Amun Abdul Muthalib bapak tuane. Mange Abdul siapa? Mamange Abdul Muthalib. Abi Thalib siapa? Abdul Muthalib kakeknya. Iya. Abdul siapa? Abdul Muthalib Abu Thalib. Bapak tuane kan Abdul Muthalib. Namanya ku Abu Thalib. Ya, Abu Thalib itu bapaknya Sidin Ali ya? Siapa? Nah, itulah kewafatan dua orang tersebut sing sangat terpukul hatinya Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tur miringlah Kanjeng Rasul. Waktu itu tur miring. Jadi kejadian Isra wal Mi'raj sing perjalanan jauh iku balik maninge Kanjeng Nabi iku tempat turunnya masih anget.
Jadi kan lamun kita dodok teturon, lamun kita ngangkat kan posisi bekas teturon itu kan anget. Ku kejadian Israel Mi'raj sing Mekah sampai Palestina sampai langit ketujuh sampai lewat langit sampai mustawan balik manik ikut tempat turu Kanjeng Rasul masih anget. Berarti hitungan menit, mungkin semenit atau 2 menit. Jadi dicengkel tempat turun itu masih anget sedangkan perjalanan jauh. Ikulah lamun secara logika mustahil, tapi lamun secara keimanan apapun terjadi lamun us kehendak Allah, karena Allah kesifatan kudrat iradat all, apapun sing kepengen Allah terjadi. Senajan secara logika orang mancing akal, tapi lamun Allah menciptakan terjadi. Kenapa? Karena Allah maha cipta, maha sang pencipta, apa baik sing dipengeni Allah terjadi. Nah, jadi waktu itu Kanjeng Rasul lagi teturan miring. Jadi tekalah malaikat Jibril lan Mikail sing menjadi penghantar perjalanan Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kewafatan Siti Khadijah yang menjadikan pukulan serang Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW istri sing taling ngebantu ning perjuangan agama. Siti Khadijah, ingat-ingat Siti Khadijah waktu kula di Pekalongan malah Nabi Lutfi ngobrol. Jadi waktu di Mekah capek beliau mendak Siti Khadijah. Jadi Habib Lutfi mening Mekah mendak seorang Siti Khadijah. Kata beliau sangat cantik jelita. Jadi Habib Lutfi Mekah mendak alias bertemu kelawan Siti Khadijah. Ikulah Maulana Habib Lutfi di waktu di Mekah kependak lawan Siti Khadijah. Sedangkan seluruh keturunan Rasulullah berdarah Siti Khadijah. Karena Siti Fatimah anaknya Siti Khadijah, keturunan habaib atau keturunan Rasulullah berdarah Siti Khadijah, anak keturunan Siti Khadijah. Kena sing rakyatnya Rasulullah alias rabina Rasulullah sing dia anak urip cuma Siti Khadijah, dan sampai dua anak putu keturunan sing Siti Fatimah anaknya Siti Khadijah lan Rasulullah. Nah, jadi Siti Khadijah seorang istri tercinta, seorang istri yang selalu ngebantu, bahkan seluruh kekayaan anak dikorbankan untuk perjuangan Rasulullah. Sing mauna di kota Mekah sing paling kaya, janda kaya mauna sedurunge nikah kelan Rasulullah, janda sing paling kaya di kota Mekah. Tapi setelah nikah kelan Rasulullah, setelah dia anak menemani perjuangan Rasulullah, menyumbang seluruh harta kekayaannya dikorbankan untuk perjuangan agama Allah, untuk ngebantu perjuangan Rasulullah, sehingga Siti Khadijah jatuh miskin alias susah, sing ngone mewah, sampai Siti Khadijah klambine tambalan saking susah. Jadi ternyata Siti Khadijah orang cinta dunia, cintanya sama Allah, cintanya Rasulullah, cintanya agama Allah. Jadi orang eman ning harta kekayaannya, memilih miskin daripada kaya ampun orang ibadah. Ternyata sejiwa kelan Rasulullah, ternyata setujuan kan Rasulullah anti dunia, Rasulullah cinta dunia. Siti Khadijah pun istri tercinta orang cinta dunia, sehingga seluruh kekayaannya dikorbankan untuk agama. Nah, sehingga singkat ceritanya wafatlah Siti Khadijah saking susahnya, orang dia kain kapan, orang dia bubungkusnya. Nah, sehingga turunlah malaikat Jibril saking surga Allah ngagawa kain kapan. Jadi Siti Khadijah mah bungkus kain kapannya sing surgane Allah. Salah satu bungkus surgane Allah Rasulullah, lan sing liyane Sidina Husain.
ahli-ahli bed sing dibungkus kain kapan surga iku hanya cuma anak 6 betul 5 atau 6 ya. Salah satu berapa? 5 ya 5. Ya iku anak sing 5 ya. Iku jadi kain kapan kain khusus sing surga Allah termasuk istri Rasulullah Siti Khadijah sing sangat susah waktu akhir hayatnya. Kenapa susah? Duduk berarti gara-gara mengorbankan untuk agama. Nang orang cinta dunia, cintane agama Allah, cintane ning Allah, cintane Rasulullah. Jadi orang eman-eman, orang pengen kesimpen dunia, orang kepengen disimpen. Sehingga anak ceritanya Rasulullah waktu khutbah Jum'ah lagi khutbah turun melayu ning umah sampai ngelakahi bahu-bahuna sahabat. Sehingga sahabat nakon kok Rasulullah sampai ngelangkah bahu sahabat anak pasti ning umahe. Nah sehingga ditakoni ya Rasulullah napa? Sehingga Rasulullah jawab kita orang kelingan ubengi anak sedinar ning umah kesimpen. Jadi saking orang pengen nyimpenin duit sehingga lagi khutbah mundun melayu ngenyakakan ning fakir miskin. Orang pengen nyimpen ning harta kekayaan ning dunia. Kenapa? Rasulullah orang cinta dunia, cintanya ning Allah. Siti Khadijah pun mengkonon rabina Rasulullah, raita Rasulullah. Jadi orang pengen anak dunia ning hatine, cuma pengen cinta Allah lan Rasulnya, cinta agama Allah. Nah jadi singkat ceritane Isra wal Mi'raj sedurunge berangkat Isra berangkat sing Mekah sampai Palestina. Sing Palestina sampai langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai lewat langit sing sebut mustawan al Sidratul Muntaha. Nah sedurunge iku didampingi sing tempat turunnya Rasulullah ning Masjidil Haram. Di parakakan ning banyu jam-jam, diparakakan ning banyu jam-jam, dibedahlah Kanjeng Rasul ning malaikat Jibril. Atina dadana Rasulullah dibelah. Setelah dibelah beke di kumbah kelawan banyu jam-jam. Nah jadi dikumbah banyu jam-jam, lamun secara bahasa dikumbah iku berarti disucikan. Kanjeng Rasul dikumbah atine alias disucikan, berarti Kanjeng Rasul iku lamun disucikan berarti Rasulullah itu kotor. Sing arane suci, sing arane menyucikan, sing arane dikumbah berarti mone belok. Berarti Rasulullah belok dong. Nah sing kene lah anak kesalahpahaman atau kesalahkaprahan sing lamun tanpa menyimak keaslian bisa bawa paham-paham sing salah atau sing keliru. Kena Rasulullah makhluk Allah, selain Allah sekabeh makhluk Allah, jam-jam makhluk Allah, dunia makhluk Allah, surga neraka makhluk Allah alias ciptaan Allah, lahil mahfuz ciptaan Allah, kursi ciptaan Allah, seluruh makhluk adalah ciptaan Allah. Cuma sedurungnya diciptakan makhluk sing paling dipit diciptakan siapa? Yaitu nur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing paling dipit diciptakan antara makhluk sedurung anak makhluk sing paling dipit diciptakan adalah cahaya Kanjeng Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing diciptakan yaitu sing cahaya Allah. Di sing nur ilahina Allah. Jadi Allah menciptakan Kanjeng Nabi sing cahaya Allah. Setelah Allah menciptakan nur Kanjeng Nabi, beke satu persatu menciptakan makhluk-makhluk Allah sing liyane. Bumi, langit, alam, dunia, surga, neraka, lan lian-lian, manusia, malaikat, jin, setan, iblis, seluruh makhluk diciptakan sing nur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti posisinya Kanjeng Nabi ku mulia. Kena diciptakan sing saking cahaya Allah sifatnya suci bersih. Artinya suci bersih berarti mulia. Jadi seluruh makhluk berarti sing paling mulia adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam-jam makhluk Allah, ciptaan Allah sing diciptakan saking cahaya Kanjeng Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti antara Rasulullah dan jam-jam bersihan Rasulullah, sucian kanjeng Nabi. Tapi anda bahasa dibelah, dibedah, dicuci kelawan jam-jam. Duduk berarti jam-jam lebih suci. Lamun setiap-tiap jam-jam menyucikan Rasulullah, ngumbah Rasulullah, berarti jam-jam posisinya membersihkan Rasulullah. Setiap-tiap jam-jam membersihkan mencegah Rasul, berarti jam-jam lebih suci. Setiap-tiap lebih suci berarti jam-jam yang lebih mulia daripada Rasulullah. Orang mancing akal, akal nolak. Berapa jam-jam lebih mulia saking kanjeng Nabi, sedangkan jam-jam diciptakan saking cahaya Rasulullah. Berarti jam-jam lebih, berarti Rasulullah lebih mulia saking jam-jam. Nah ternyata kisah Isra wal Mi'raj waktu kanjeng Nabi dibedah dadane, dikumbah atina kelan jam-jam, iku mah sebatas iktibar contoh ning umate. Lamun jarak Rasulullah atau jarak Allah, hei umat Nabi Muhammad, andai kata lamun sira untuk menuju ning Allah, lamun pengen weruh ning Allah, lamun pengen atine anak Allah, lamun pengen ma'rifatullah, kudu bersih hati aja dikotorin kelawan dosa-dosa. Dibersihkan kelawan apa? Kelawan banyu jam-jam, arti banyu kelawan ilmu Allah. Bisa kita bersih kena lamun kita ibadah. Orang maksiat bisa kita ibadah, orang maksiat lamun anak banyu alias ilmu. Lamun kita anak ilmu kita beke bisa ibadah. Nah sedangkan ilmu mal bisa ada ilmu tanpa melangkah. Ning pengajian-pengajian, ning majelis-majelis taklim, ning pondok pesantren, sing menuju atau menimba atau mempelajari agama al ilmu-ilmu sing menuju ibadah maring Allah. Kesimpulannya, lamun kita pengen weruh ni Allah, lamun pengen disebut menuju ning Allah, lamun disebut kita pengen ibadah ning Allah, kudu duwe ilmu. Lamun tanpa ilmu agama mal bisa kita ibadah. Setiap-tiap lamun kita bisa ibadah, engkone bisa ne maksiat. Amun setiap-tiap maksiat berarti atine kotor. Sehingga lamun ati kotor, mual weruh ning Allah, mal bisa ibadah ning Allah. Secara syariat, lamun kita pengen menghadap ning Allah salat, mal bisa kita menghadap ning Allah lamun posisine kotor, ana najis. Ana najis kelambine, ana najis badane, mal bisa amun ana kotor. Ora uli menghadap ning Allah, madhab kiblat usolli fardhul maghribi, fardhun lillahi ta'ala, Allahu akbar, madhab kiblat. Iku secara syariat madhab Allah, menghadap Allah, iku lamun dikatakan bisa menghadap Allah alias sah salatnya lamun laka kotor alias najis. Tapi lamun ana najis resah menghadap Allah alias salatnya. Iku secara syariat. Tapi lamun secara hakikat, lamun kita pengen weruh kedelang Allah anane, karena Allah iku sifatan ana alias wujud. Berarti wujud iku ana. Lamun kita pengen weruh Allah, lamun pengen ngedelang Allah, berarti kita hati kudu bersih. Aja ana najis ning hati, aja ana dosa-dosa ning hati. Nah sehingga hati kudu bersih. Aja cinta dunia, aja cinta makhluk, aja cinta hawa nafsu dan setan. Nah apabila tidak cinta dunia, orang cinta makhluk, orang cinta hawa nafsu dan setan, pasti nyata jelas anane Allah kedelok. Sing sebut al-arif bila wong kang weruh ning Allah. Jadi syaratnya lamun pengen weruh ning Allah, duduk kita ngambil thariqah. Tapi syaratnya kita lamun pengen weruh ning Allah, kita cuma siji syaratnya, yaitu ibadah maring Allah Subhanahu wa ta'ala, aja maksiat. Faman kana yarju liqa'a rabbi, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan. Faman kana sapa be wonge lanang wadon kana yarju sing kepengen
sing kebita sing ngetelngiler liko arabi pengen weruning Allah, liko arabi pengen ngedelang Allah, liko arabi pengen ma'rifatullah. Cuma satu syaratnya fal ya'mal, cuma ibadah ning Allah aja maksiat. Fal ya'mal ibadah sing primer, amalan sholihah ibadah sing ikhlas, aja kena pengen surga, aja kena wedi neraka, aja pengen dibayar, aja pengen diupahi, aja pengen dialem, aja pengen diikuti, aja pengen dikenali masyarakat. Cuma satu untuk melaksanakan perintah Allah titik. Iku sing disebut ikhlas. Jadi karena nang apa sih kita arwaru ning Allah, yakin anana Allah, tapi kok arwaru Allah iku analakane. Nah, gara-gara apa? Gara-gara kita penuh dosa. Kita orang bisa ibadah, baik ibadah syariat maupun hati kita kotor. Hati kita menuju ning dunia, hati kita pengen ning makhluk, pengen dihargai, pengen dihormati, pengen diikuti, pengen dipuji, lan lian-liane. Nah ikulah sehingga kita orang ning Allah, padahal Allah iku kedeleng nyata jelas anane bagi wong-wong sing bersih. Siapa? Para rasul, para nabi, para wali-wali Allah. Ikulah sing sebut al-arif billah, wong kang weruh ning Allah, wong kang bisa ngedeleng ning Allah. Nyata jelas anane Allah bagi wong-wong sing bersih hati, sing cintanya cuma Allah semata, sing cintanya cuma Allah dan Rasulullah semata. Itulah ternyata hal-hal yang menutupi kita orang bisa ngedeleng Allah adalah dosa, adalah kita orang bisa ibadah nih Allah. Nah itulah namun kita berontak pengen urun Allah, syaratnya cuma siji, ibadah maring Allah subhanahu wa ta'ala, baik ibadah syariat maupun ibadah tasawuf dan lain-lainnya. Itulah sekelumit jadi Isra wal Mi'raj adalah gambaran salah satunya contoh bagi umat Kanjeng Nabi lamun pengen menuju ning Allah, lamun pengen weruh ning Allah kudu bersih hati, ibadah sing ikhlas, ibadah sing hanya cuma sebatas menuju ning Allah, sebatas perintah melaksanakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah adapun jam-jam bisa sikis jam-jam. Jadi seluruh dunia mengundang ngambil jam-jam. Sangat ajaib banyak jam-jam. Bisa enggak obat, bisa enggak padang hati. Bahkan jam-jam sumura rasat-asat dembili jutaan uang per tahun per bulan, tapi orang asat selalu stabil. Ukuran orang asat sesenti pun walaupun diambil per jam atau per hari per bulan per tahun-tahun. Hebat. Dan jam-jam asli mah bertahun-tahun puluhan tahun mal ana butake jernih bening baik. Ikulah jam-jam. Tergantung niatnya, amun kita niatnya padang hati. Lamun niatnya obat jadi obat. Ikulah jam-jam hebat dan sangat mulia diudag ning wong seluruh dunia. Nah kenapa? Karena gara-gara jam-jam waktu kejadian Isra wal Mi'raj, jam-jam ditempelaken ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dudu jam-jam sing ngemuliakan ning Kanjeng Nabi, tapi jam-jam bisa mulia gara-gara ditempelaken ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata jam-jam gara-gara mulia, gara-gara jam-jam hebat, gara-gara nempel ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi makhluk sing paling mulia. Siapa bae wonge sing nempel ning Kanjeng Nabi jadi mulia. Seluruh sahabat menjadi cahaya. Rasulullah bulan atau matahari, anta samsun anta badrun. Anta samsun wahai Rasulullah, anta tuan matahari. Anta samsun anta qamarun, anta bulan dina pada menerangi alam, seluruh alam. Nah, cahaya sing paling terbesar adalah matahari dan bulan. Sahabat beribarat nujum, bintang-bintang di langit. Kok sahabat sing mau musyrik,
sing mone kafir, sing mone tukang maksiat, dikala iman ning Rasulullah, dikala mengikuti Rasulullah berubah jadi cahaya, berubah jadi bintang. Kenapa? Karena nempel ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh apa baik uang dibaik atau benda apa baik sing nempel ning Kanjeng Nabi jadi ya, jadi cahaya, jadi terhormat, terhargai atau mulia. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi makhluk sing paling mulia. Salah satu umatnya gara-gara nempel ning Kanjeng Nabi jadi mulia. Analas disebutnya sahabatul utma Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya tukang maksiat, umatnya rok salat, umatnya tukang main, umatnya maksiat bae atine, ibadah ora ikhlas, maksiat bae tapi kok orang di neraka. Kenapa? Karena ditulungi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kudune mani neraka ana dosane, tapi gara-gara ning alam dunia nek maca salawat ning Kanjeng Nabi ditulung lihat ning Kanjeng Nabi ora sida ning neraka, manjingna ning surga. Setiap dipanjingakan di surga berarti Allah ngemuliakan. Nah, itulah gara-gara kita maca salat berarti kita nempel ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kena kita zamane adoh lan Kanjeng Nabi 1400 lebih, 1470 tahun 4 lebih. Nah, cara menempelkan kelan Kanjeng Nabi supaya kita mulia adalah dengan maca sholawat ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mal dihina ning Allah lamun gelem maca sholawat. Mal dihina, arti mal dihina mal manjing neraka. Kenapa? Setiap manusia sing manjing neraka berarti dihina ning Allah. Setiap manjing surga berarti dimuliakan ning Allah. Nah itulah, jadi kita mulia, kita manjing surga gara-gara maca salawat, berarti kita mulia gara-gara nempel ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itulah kejadian Isra wal Mi'raj jadi itibar contoh bagi manusia, khususnya umat Kanjeng Nabi. Harus kita banyak-banyak atau menempelkan ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikulah sekelumit sembilan masalah Isra wal Mi'raj. Adapun satu persatu sangat panjang dan menghabiskan waktu lamun dibahas satu persatu. Nah terus Isra Mi'raj sing mulai Mekah Madinah, sing mulai Mekah Palestina, naiklah langit pertama, kedua, ketiga, didamping malaikat Jibril dan Mikail, yaitu nunggange burak, sing mone burak kuru jadi lembu. Kok sing mone kuru jadi lembu? Mengapa? Karena burak sangat senang bahagia, sangat gembira di kala ditunggangi makhluk sing paling mulia adalah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lamun pengen lembu kudu seneng, lamun ruwet bae kudu bae. Nah itulah, terus naik sampai langit ketujuh, malaikat Jibril Mikail orang bisa nganter, orang bisa ngedampingi, kena wis beda alam. Nah sehingga nih Sidratul Muntaha Kanjeng Rasul cuma seorangan alias dewekan. Singkonalah mukalamah kalan Allah alias ngobrol kalan Allah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ikulah bahasa-bahasa mukalamah kalan Allah nih Sidratul Muntaha. Kanjeng Rasul bisa mukalamah alias ngobrol waktu itu Rasulullah ngedelang wajhullah date Allah. Jadi sing bisa ngedelang dat Allah Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu ning mukalamah ngobrolan Allah ning Sidratul Muntaha. Waktu lamun Nabi Ibrahim yaiku ning gunung Turusin, Nabi Musa alaihissalam ning gunung Turusin mukalamah ngobrolan Allah. Nah ikulah para jamaah, oleh-oleh adalah ayat Al-Quran terakhir surat Baqarah, amana rasul bima unzila ilaihi rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi rasulih la nufarriqu baina rasulih faqalu sami'na wa ata'na ghufranaka wa likal masir lan selanjutnya sampai terakhir. Ikulah olehlah waktu mukalamah kelan Allah, ikut surat Baqarah terakhir. Nah ikulah para jamaah, mudah-mudahan
dengan bulan Rajab mungkin wis 27 lebih. Nah, kita mudah-mudahan selalu diwean kekuatan, keimanan, dan selalu nempel nih Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata uang itu tergantung nempel. Lamun nempel ning mulia, wong sing mulia pasti mulia. Lamun nempel wong sing hina pasti hina. Wong mulia iku apa? Apa wong sugih dudu. Wong mulia iku apa? Jabatan presiden dudu. Apa wong mulia iku jabatan lurah dudu. Wong mulia iku adalah wong sing ibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Sing hina iku sapa? Wong sing maksiat ning Allah Subhanahu wa taala. Sing ngone bocah belajar di pondok pesantren terus bertahun-tahun jadi kiai, jadi abuya, jadi wali. Kenapa? Kena nempel ning gurune sing ya. Kena nempel ning ahli-ahli Allah. Ikulah lamun kita nempel ning ahli ibadah iku engkone jadi mulia. Lamun nempel ning hina engkone jadi hina. Jadi ikulah